Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, di sini saya akan mempresentasikan eh, hasil hasil kesimpulan saya mengenai materi UML, dan saya akan memaparkan beberapa poin-poinnya, yang dimana itu ada poin pengertian daripada UML. Nah, pengertian daripada UML itu yaitu Unified Mobile Modeling Language, yaitu adalah bahasa pemodelan yang digunakan untuk merancang dan memvisualisasikan sistem berbasis objek atau OOP. UML membantu programmer agar dapat menggambarkan struktur dan perilaku sistem secara visual sehingga mudah dipahami sebelum sistem dibuat dalam bentuk kodenya. Adapun poin selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi daripada UML itu sendiri dalam Object Oriented Programming. UML itu berperan penting dalam tahap perancangan program berbasis objek, karena dalam UML kita dijelaskan bagaimana kelas, objek, relasi, dan itu saling terhubung. Yang kedua, itu mempermudah komunikasi antar tim, pengembang dan pengguna sistem. Yang selanjutnya itu menjadi daripada cetakan atau blueprint dari sistem sebelum tahap implementasi kodenya. Yang terakhir yaitu membantu proses analisis, desain, dan dokumentasi sistem agar lebih terstruktur. Adapun poin yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis diagram UML. Jadi UML itu memiliki jenis-jenis daripada diagramnya, yang dimana itu ada struktural diagram atau struktur sistem, yang dimana struktur sistem ini itu menunjukkan bagaimana sistem dibentuk. Nah, adapun komponen-komponennya yaitu ada kelas diagram, yaitu menggambarkan kelas, atribut, serta metode dan relasinya. Yang kedua ada objek diagram, yang dimana objek diagram ini itu menampilkan contoh nyata daripada kelas atau objek. Yang selanjutnya itu ada komponen diagram, yaitu gunanya untuk memperlihatkan bagaimana sistem dijalankan di perangkat keras. Jadi perangkat keras ini berperan sebagai outputnya. Dan terakhir itu ada deployment diagram, yang dimana deployment diagram ini itu memperlihatkan bagaimana sistem itu dijalankan di suatu software. Yang selanjutnya yaitu ada behavioral diagram atau sistem perilaku, yaitu menunjukkan bagaimana sistem berinteraksi dan berproses. Nah, di dalam behavioral diagram atau perilaku sistem itu ada use case diagram, yang dimana use case diagram ini itu untuk menampilkan urutan interaksi hubungan dengan fungsi sistem. Yang selanjutnya ada sequence diagram, itu memperlihatkan urutan interaksi antar objek dari waktu ke waktu. Adapun hubungan antar kelas dalam UML. Dalam kelas diagram terdapat beberapa apa istilahnya jenis hubungan penting, yang dimana ada association, yaitu hubungan umum antar objek, misalnya dosen mengajar, misalnya contohnya itu dosen mengajar mahasiswa. Yang kedua ada aggregation, yaitu hubungan yang memiliki tapi objek bisa berdiri sendiri, misalnya universitas memiliki banyak dosen. Composition, yaitu hubungan bagian atau tanda kutip bagian dari yang saling bergantung, misalnya mobil memiliki mesin.
Dan yang terakhir itu ada inheritance atau pewarisan antar kelas. Misalnya kelas hewan itu mewarisi ke kelas kucing. Adapun manfaat daripada UML itu yang pertama sekaligus menjadi poin terakhir saya pada video saya kali ini, yaitu yang pertama memudahkan pemahaman terstruktur program sebelum dibuat. Artinya, sebelum kita menjalankan suatu kodenya, maka kita sudah mempunyai visual bahwasanya bentuk daripada program ini itu seperti ini. Nah, itulah salah satu manfaat daripada UML. Selanjutnya itu adalah menjadikan sistem lebih efisien sehingga eh, mudah dikembangkan. Yang selanjutnya itu membantu dalam kolaborasi si tim agar semua orang memiliki pemahaman yang sama. Artinya UML ini itu menjadi tolak ukur bahwasanya ini yang kita jadikan sebagai patokan dalam eh, apa namanya suatu pemahaman yang disatukan dalam UML ini. Yang terakhir daripada manfaat daripada UML yaitu menghemat waktu karena bisa mendeteksi kesalahan desain lebih awal sebelum implementasi kode. Artinya kita sudah bisa mendeteksi kesalahan dari aspek desain sebelum kita mengimplementasikan kodenya. Jadi bisa dikatakan itu bisa menghemat waktunya. Mungkin itu saja pemahaman saya atau yang sempat saya simpulkan mengenai materi UML. Sekian dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.